Mohon di mute dulu. Jadi baik, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa waktu itu di dalam relativitas Einstein itu merupakan besaran yang relatif. Oke. Sekarang kita lihat ini sistemnya bergerak ke kanan, ini bergerak bersama dengan pengamat P aksen. Nah, ini ketika diamati oleh seorang pengamat diam di laboratorium. Ini ketika dia bergerak, sinarnya ditembakkan ke sana. Oke. Nah, ketika dia misalnya karena dia bergerak ke kanan, ini bergerak ke kanan. Ketika dia mencapai di sini, dan dipantulkan, posisinya ada di sini. Ini menurut pengamat P. Oke. Lalu ini panjangnya adalah L. Ini nah, sampai di sini, ini panjangnya ini U kali delta T1. Jadi dia bergerak ke kanan dengan kecepatan U tadi. Oke. Jadi sampai di jarak total yang ditempuh itu adalah L ditambah U kali delta T1 karena dia bergerak ke kanan. Oke. Ketika dia kembali mencapai sumber kembali di sini, ini bergerak ke sana, ini sampai ke sini, ini jaraknya adalah delta T2, U kali delta T2. Sehingga ini jarak yang ditempuh sebelum dipantulkan, sebelum cahaya dipantulkan, itu adalah C dikali delta T1. Jadi ini adalah kecepatan cahaya dikali delta T1. Nah, jarak yang ditempuh itu adalah L ditambah U kali delta T1. Oke, jadi jarak ini secara keseluruhan. Oke. Kemudian jarak yang ditempuh setelah cahaya dipantulkan. Nah, coba perhatikan, ini cahayanya bergerak ke sini, kemudian ini bergerak ke sana. Oke, jadi sehingga jarak yang ditempuh ini adalah C kali delta T2 sama dengan L dikurang U kali delta T1. Oke. Sehingga waktu totalnya ini bisa kita berikan delta T1 sama dengan L C kurang U, kemudian delta T2 ini bisa diberikan L
C tambah U. Oke. Sehingga waktu totalnya delta T ini sama dengan delta T1 ditambah delta T2 sama dengan L C kurang U ditambah L C tambah U. Ini kalau ini sama dengan bisa kita tulis 2L per C ini bisa kita tulis L C tambah U ditambah C dikurang U C pangkat 2 dikurang U pangkat 2. Sama dengan 2L dibagi ini seper C pangkat 2 C pangkat 2 1 dikurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Oke. Ini bisa kita tulis jadi 2L per C 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Oke. Nah, kita pindah ke sebelah. Nah, dari hasil sebelumnya dilatasi waktu, dari hasil percobaan ada tadi dilatih si waktu. Dilatasi waktu delta TP ini sama dengan terlalu kecil. Delta TP sama dengan delta TP aksen 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Oke, ini dari hasil sebelumnya. Delta P ini sama dengan 2L pengamat diam dibagi dengan C dari hasil sebelumnya 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Oke. Yang ini. Oke. Yang ini. Sama dengan kalau yang pengamat yang bergerak dengan bersama dengan bersama dengan sistem yang dia mati adalah 2 LP aksen dibagi dengan C. Oke. Dibagi
1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Oke. 2-nya habis, C-nya habis, sehingga bisa kita lihat LP sama dengan LP0 ini kita reaksi ini kita simbol saja L0 dibagi 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2, 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Sehingga kita tulis, bisa lihat LP sama dengan L0 dibagi 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, bisa kita lihat, coba perhatikan, LP ini adalah pengamat diam, yang diamati oleh pengamat diam. Kemudian L0 ini bergerak, menurut si pengamat ini, atau bisa juga kita katakan dia diam terhadap sistem atau alatnya. Kemudian ini biasa kita sebut dengan kontraksi panjang. Nah, kontraksi panjang ini hanya terjadi pada searah dengan arah gerak. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya balok seperti ini, persegi kubus misalnya, sisi-sisinya L0. Nah, ini bergerak ke sana. Nah, yang mengalami kontraksi L hanya bagian yang ini, oke? Karena dia yang searah dengan arah geraknya, oke? Sebagai contoh, coba perhatikan kontraksi panjang ini pada dasarnya objeknya itu tidak mengecil. Jadi kalau misalnya objeknya itu tidak mengecil, cuma hasil pengamatan. Jadi ini objek tidak mengecil, tetapi hanya hasil pengukuran. Sebagai contoh misalnya roket itu bergerak dengan 11,2 km per sekon. Nah, kontraksi panjang, coba perhatikan kontraksi panjang yang diamati oleh pengamat diam itu hanya sekitar diameter atom. Okay? Jadi hanya dalam dimensi atomik. Ini U jauh lebih kecil daripada C. Itu sebabnya dalam kehidupan sehari-hari, roket saja yang bergerak dengan 11 km per sekon itu tidak teramatinya hanya dua atom gitu. Jadi skala atomik. Oke, contoh yang lain untuk memperjelas konsepnya. Pion, ini partikel juga. Jadi apa, teori relativitas ini selalu dipakai di dalam fisika partikel. Pion, ini pion, nama partikelnya pion. Ini mempunyai lifetime 26 nanosekon. Oke. Ini adalah proper time-nya. Artinya waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak bersama dengan pion tersebut. Oke. Pengamat diam di laboratori, ini pengamat diam di lab. Nah, kita anggap ini PL. Ini kecepatan pion ini adalah 0,913 C.
dan mengukur lifetime-nya. Lifetime-nya ini kita tinggal masukkan delta TP sama dengan delta TP proper time 1 dikurang U per C pangkat 2. Anda masukkan nilai-nilainya, ini didapatkan 63,7 nanosekund. Oke. Ini bandingkan dengan pengamat yang bergerak bersama dengan pion tersebut. Misal ini PL, ini menandai 2 titik pion tercipta dan apa istilahnya, meluru. Jadi misalnya pengamatan di lab ini menandai di sini pion tercipta, sini titik A, kemudian di sini B. Oke. Maka PL ini mengukur panjangnya AB ini 17,1 meter. Oke. Sedangkan P aksen yang bergerak bersama dengan pion itu mengukur bergerak dengan kecepatan 0,913 C. Ini mengukur panjangnya ini 7,1 meter. Oke. Sehingga bisa kita simpulkan di sini PL yang diam di laboratorium ini mengukur proper length, panjang yang 17,1 itu, tetapi dia mengukur dilatasi waktu. Kemudian pengamat P aksen ini bergerak dengan kecepatan 0,1913 C bersama pion. Ini mengukur proper time dan kontraksi panjang. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya jelaskan. Apa yang dimaksud dengan proper time dan ini proper length. Oke, panjang yang proper begitu. Jadi proper time ini secara definisi ini mengukur awal kejadian, awal dan akhir sebuah event atau kejadian di tempat yang sama. Nah, proper length ini mengukur panjang yang diam terhadap kerangka acuan. Ini saya jelaskan sedikit. Coba perhatikan kenapa PL ini mengukur proper length
Karena yang jarak AB ini diam di laboratorium. Oke, jarak AB ini diam di laboratorium sehingga PL-nya ini adalah proper length. Oke. Sedangkan pionnya ini, jadi ini jarak AB. Sedangkan pionnya tadi pionnya ini bergerak ke sana. Oke. P aksen juga bergerak ke sana. Sehingga P aksen ini karena dia bergerak bersama dengan pion, jadi dia mengamati pion tercipta dan pion meluru itu di tempat yang sama. Jadi Anda bayangkan kalau misalnya Anda berada di atas mobil, Anda mengamati seakan-akan Anda mengamati misalnya jam benda di sekitar Anda itu diam terhadap Anda. Oke, sama dengan P aksen ini karena dia bergerak bersama dengan pion sehingga dia mengamati pion tercipta dan pion meluru itu berada di tempat yang sama. Itu yang kita sebut dengan proper time. Kemudian ini proper length. Nah, dilatasi panjang ini adalah proper length, ini adalah proper. Yang di sini adalah proper length. Kemudian dilatasi waktu, yang di sini adalah proper time. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mungkin agak sulit, mungkin sulit Anda pahami, tapi coba nonton rekaman video kuliahnya 1-2 kali, ulangi lagi video kuliahnya, Anda perhatikan lagi catatan kuliahnya, kemudian sambil Anda baca catatan kuliahnya. Oke, nanti saya kirim bahan bacaan tentang ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Oke, jadi inilah yang membuat Albert Einstein itu, salah satu yang membuat Albert Einstein itu terkenal karena prediksi-prediksinya itu bertentangan dengan common sense atau perasaan bahasa Indonesia common sense itu. Jadi bertentangan dengan pengalaman kita sehari-hari. Jadi itu yang membuat Einstein itu terkenal. Tetapi dia bisa dibuktikan secara eksperimen. Nanti di akhir bab ini kita lihat eksperimen-eksperimen yang menunjukkan bahwa prediksi-prediksi yang diberikan oleh Einstein ini benar gitu. Oke, baik, sebelum saya akhiri saya mau absen dulu. So panjangnya kalau cukup sampai 1 jam ya. Nah, ternyata kita kuliahnya sampai, kita mulai tadi 8.35, ini 8.735, ini sampai 1 jam. Oke. Saya tadi perkiranya ini bisa selesai dalam waktu 50 menit. Oke, ini fisika modern yang hadir Iis, Nilu udah ambil ya. Jihan, Carolina, berapa orang ini? 7. Asmawati ada. Naldo tadi sempat ada. Nopi Marliani. Ada Nopi Marliani? Tidak ada ya? Oke, nanti saya upload video kuliahnya di YouTube. Akhir ini saya usahakan kirim tugasnya mungkin cuma 1-2 nomor. Kemudian nanti saya juga coba carikan bahan bacaan yang berbahasa Indonesia. Sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.